warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kemampuan hingga kita bisa melaksanakan ibadah shiyam, ibadah puasa di siang harinya dan ibadah qiyam di malam harinya, yaitu salat tarawih yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Dan tak lupa salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jemaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Malam yang berapa tadi? 20 atau 19? Ya, ada yang 19, ada yang 20 ya. Tak terasa bulan Ramadan sudah berlalu kurang lebih 2/3. Tersisa 1/3 lagi. Kurang lebih 10 hari lagi ya. Karena perkiraan kita hanya berpuasa 29 hari. Kalau yang puasa dari hari Senin, insya Allah 30 hari. Ya. Itulah hakikat Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayyaman ma'dudat, bahwa sesungguhnya Ramadan adalah hari-hari yang terbilang saja, hari-hari yang sebentar saja. Maka kita manfaatkan sisa-sisa bulan Ramadan ini dengan penuh semangat, jangan malah kendor. Softnya makin maju atau makin mundur ini Pak? Insyaallah maju. Nah, insyaallah maju. Ya. Mungkin sudah ada yang pulang kampung ya sebagian, atau mungkin ada keperluan lain di luar ya. Masyaallah muslimin jemaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Kahfi, surat yang mana kita disunahkan untuk membacanya di setiap hari Jumat, hari Jumat tadi tentunya, karena menurut kalender Hijriah kita sudah masuk di hari Sabtu. Namun apakah pernah kita mencoba untuk membaca terjemah surat Al-Kahfi? Pernahkah kita mencoba untuk membaca tafsir daripada surat Al-Kahfi? Tentunya ada maksud daripada kenapa kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi di setiap hari Jumat. Dan salah satunya tentunya supaya mudah-mudahan dengan rutin membaca surat Al-Kahfi kita bisa hafal surat Al-Kahfi tersebut, karena kita tahu bahwasanya surat Al-Kahfi ini yang akan melindungi kita dari apa? Fitnah dajjal. Maka pada kesempatan malam hari ini kami ingin menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan surat Al-Kahfi dengan tema 4 fitnah di dalam surat Al-Kahfi. Fitnah di sini artinya adalah ujian atau cobaan, bukan fitnah yang bermakna tuduhan ya. Fitnah yang bermakna ujian atau cobaan. Kita tahu di dalam surat Al-Kahfi terdapat banyak kisah, yang mana dalam setiap kisah ada hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran kita semuanya. Lalu apa 4 fitnah tersebut? Yang pertama adalah fitnah dalam beragama. Kemudian yang kedua adalah fitnah dalam
harta, dan yang ketiga adalah fitnah dalam ilmu, dan yang keempat adalah fitnah dalam kekuasaan. Semuanya terdapat di dalam surat Al-Kahfi. Adapun yang pertama, fitnah dalam beragama, digambarkan di dalam kisahnya Ashabul Kahfi, yang mana menjadi tema utama di dalam surat Al-Kahfi. Kisah yang sangat masyhur di telinga kita semuanya, kisah 7 pemuda yang mana hidup di Raja siapa? Raja Dicyanus, ya. Raja Dicyanus yang hidup di masa sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Raja Dicyanus ini merupakan seorang yang zalim lagi kafir. Rakyatnya pun menyembah berhala. Jadi yang beriman di masa itu hanyalah 7 orang tersebut, 7 orang pemuda Ashabul Kahfi. Maka karena rajanya mengetahui bahwa pemuda Ashabul Kahfi ini beriman, maka dipanggillah para pemuda ini ke dalam istana untuk diminta menyembah berhala. Namun tentunya pemuda Ashabul Kahfi ini menolak ajakan rajanya. Walaupun dengan ancaman apabila mereka tidak menuruti kemauan rajanya akan dihukum mati. Maka para pemuda Ashabul Kahfi ini memutuskan untuk hijrah meninggalkan negerinya. Mereka hijrah untuk menyelamatkan keimanannya. Maka di perjalanan mereka menemukan sebuah gua dan mereka memutuskan untuk berlindung di gua tersebut. Namun sebelum memasuki gua tersebut, mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Doa ini tersebut di dalam surat Al-Kahfi ayat 10, yang mana artinya, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah kepada kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Lalu setelah mereka berdoa, mereka memasuki gua tersebut, dan Allah selamatkan mereka dengan cara yang unik, dengan cara yang sangat unik, yaitu apa? Dengan tertidur. Selama berapa tahun, Pak? Bu? 309 tahun, ya. Sudah sangat masyhur. Dan kemudian setelah 309 tahun berlalu, Allah bangunkan mereka, dan raja telah berganti menjadi raja yang beriman, dan rakyatnya pun telah beriman semuanya. Apa ibrah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Tentunya hendaklah kita tetap teguh, tetap istiqomah ketika ujian menimpa agama kita. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah sebagaimana yang para pemuda Ashabul Kahfi lakukan. Sebelum memasuki gua, mereka berdoa terlebih dahulu, karena mereka tahu bahwasanya mereka ini tidak ada apa-apanya, keistiqomahan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bahwasanya ujian adalah kepastian. Ujian adalah sebuah kepastian bagi orang yang beriman, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka mengatakan aku telah beriman, sedangkan mereka tidak akan diuji? Maka siapkanlah diri kita ketika kita menerima ujian. Kemudian yang kedua adalah fitnah dalam harta. Tercantum dalam kisahnya Shahibul Jannatain di dalam ayat 32 sampai 44. Shahibul Jannatain ini adalah seseorang yang memiliki 2 kebun. Seorang yang memiliki 2 kebun. Kisahnya adalah dua orang sahabat, yang satu kaya dan yang satu miskin. Adapun sahabat yang kaya ini, ia ingkar dan kufur terhadap Rabbnya, dan sahabatnya yang miskin ini, ia adalah seorang yang beriman lagi sholat. Sahabatnya yang kaya ini memiliki 2 kebun anggur, yang mana kebunnya ini dikelilingi dengan kebun kurma.
ya, dikelilingi dengan kebun kurma sebagai pagarnya. Dan di bawah kebun tersebut terdapat aliran sungai. Maka bisa dipastikan setiap panen kebunnya menghasilkan buah yang ranum warnanya, manis rasanya. Namun karena anugerah yang telah Allah berikan ternyata tidak membuatnya bersyukur, malah menyebabkannya menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahkan kepada sahabatnya sendiri ia berlaku sombong, lagi congak. Disebutkan di dalam ayat 34, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhabiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Wahai sahabatku, sesungguhnya aku lebih banyak hartanya daripada engkau, dan sesungguhnya anak keturunanku lebih banyak. Dan Allah gambarkan kesombongannya lagi di ayat 35 sampai 36. Ketika ia memasuki kebunnya, ia berkata, qala ma'adun man tabida hadhihi abada. Aku tidak menyangka kebunku ini akan binasa, akan rusak, akan hancur. Wa ma'adun as-sa'ata qa'imah. Dan aku tidak mengira bahwasanya hari kiamat itu bakal terjadi. Wa la yurdudu ila rabbi la yajidanna khairan minha munqalaba. Dan seandainya aku dikembalikan kepada Rabbku, maka aku akan mendapatkan ganti yang semisalnya, yang sama ketika aku dapatkan di dunia ini. Sahabat yang miskin tapi beriman dan juga soleh menasihatinya. Inilah karakter teman yang baik, menasihati kawannya apabila kawannya atau sahabatnya melenceng dari jalan yang lurus. Qala lahu sahibuhu wa yuqulu wa yuhadiru akafarta billadhi khalaqa. Sahabatnya menasihatinya, apakah kamu kafir terhadap Rabb yang telah menciptakanmu min turab, yaitu dari tanah, thumma min nutfah, kemudian dari setetes mani, thumma sawwaka rajulan, kemudian dia menyempurnakanmu sebagai manusia yang sempurna. Maka ibrah atau hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah Shahibul Jannatain? Yang pertama adalah harta adalah ujian bagi seseorang untuk mengujinya apakah ia bersyukur atau kufur terhadap Rabbnya. Dan juga ada sebuah hadis yang sangat bagus maknanya. Bunyinya adalah, sesungguhnya Allah memberi dunia kepada siapa yang dia cintai dan juga kepada siapa yang ia benci. Akan tetapi Allah tidak memberikan agama ini, keimanan dan keislaman, kecuali kepada siapa yang ia cintai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka kisah Shahibul Jannatain ini menjadi contoh sosok yang tidak lolos dalam fitnah harta. Kemudian fitnah yang ketiga adalah fitnah dalam ilmu. Tergambar dalam kisahnya Nabi Musa alaihi salam dan kisahnya Nabi Khidir alaihi salam. Kisahnya bermula ketika Nabi Musa ditanya oleh kaumnya, adakah seseorang yang lebih alim daripada engkau, wahai Nabi Musa? Lalu Nabi Musa pun menjawab, aku tidak mendapati seseorang yang lebih alim daripada aku. Lalu Allah tegur Nabi Musa dan Allah mengabarinya bahwasanya ada seseorang yang lebih alim daripada engkau, wahai Musa. Ia bernama Khidir alaihi salam. Maka Nabi Musa diperintahkan untuk berguru kepada Nabi Khidir tersebut. Kemudian Nabi Musa menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ia berangkat bersama muridnya Yusya bin Nun dengan membawa seekor ikan di dalam keranjang, yang mana ikan ini seperti yang kita tahu dalam ceritanya menjadi petunjuk bagi Nabi Musa. Apabila ikan tersebut sudah hilang dari keranjangnya, maka disitulah keberadaan Nabi Khidir alaihissalam. Maka Nabi Musa setelah bertemu dengan Nabi Khidir meminta untuk diizinkan menimba ilmu dari Nabi Khidir, dan Nabi Khidir pun mengizinkan dengan syarat untuk tidak banyak bertanya ketika ia melakukan sesuatu.
Seperti yang kita tahu kisahnya, Nabi Musa pun tidak bersabar dan banyak bertanya ketika Nabi Khidir melakukan sesuatu, maka disitulah perpisahan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Intinya adalah apa? Ibrah yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir, yaitu adalah tetap tawadhu ketika kita sudah memiliki banyak ilmu. Seperti yang lagi viral apa sekarang ya, apa namanya, ilmu pagi, apa? Ilmu pagi ya bangku ya. Jadi pagi itu awalnya tegak ya. Jadi kalau udah semakin berisi semakin merunduk. Kebalikannya apa? Ilmu token. Token itu kalau semakin sedikit semakin nyaring bunyinya ya. Kalau udah habis tuh berisik banget ya Pak ya, itu ya. Nah, jadi jangan seperti token udah sedikit makin berisik ya. Seperti itu. Kemudian Nabi Musa juga mencontohkan kepada kita semuanya, walaupun Nabi Musa mengaku tidak ada seseorang yang lebih alim daripada dirinya, akan tetapi Nabi Musa masih mau untuk menuntut ilmu dari orang lain. Kemudian fitnah yang keempat dan yang terakhir adalah fitnah dalam kekuasaan. Tergambar dalam kisahnya siapa? Zulkarnain. Zulkarnain kalau diartikan secara bahasa itu yang memiliki dua tanduk. Apakah Zulkarnain punya tanduk? Pak, Bu? Enggak ya. Tentunya ini kiasan, bahasa kiasan. Zulkarnain ini maksudnya ia menguasai bagian timur dan baratnya bumi. Ia menguasai bagian timur dan baratnya bumi. Sebagaimana yang disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwasanya Allah memberikan segala fasilitas kepada Zulkarnain ini. Allah berikan dia kekuasaan, Allah berikan dia bala tentara yang kuat, Allah berikan dia peralatan perang yang canggih sehingga ia bisa menaklukkan berbagai negeri. Dan kisah yang masyhur dari Zulkarnain adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kisahnya Ya'juj dan Ma'juj ketika sekelompok manusia meminta tolong kepada Zulkarnain untuk dibangunkan tembok pembatas Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia. Jadi yang bangun adalah Zulkarnain. Kisahnya sekelompok manusia ini mengumpulkan harta untuk diberikan kepada Zulkarnain sebagai imbalan untuk membangun tembok tersebut. Akan tetapi Zulkarnain ini menolak untuk mengambil upah tersebut. Disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, qala anni rabbi khairum mimma ataakum. Sesungguhnya apa yang diberikan oleh Rabbku itu lebih baik daripada yang akan engkau berikan. Maka Zulkarnain ini merupakan contoh bagi semua pemimpin. Ia adalah pemimpin yang saleh, adil, bijaksana dan juga sangat perhatian kepada rakyatnya. Maka ibrah yang bisa kita ambil dari kisah Zulkarnain ini adalah hendaknya setiap pemimpin dalam tingkat apapun, dalam tingkat keluarga misalnya, para ayah dan juga para RT misalnya, ya, hendaknya melaksanakan amanah kepemimpinan tersebut dengan sebaik-baiknya, berusaha adil dan bijaksana, dan juga mementingkan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya. Karena ada hadis yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Sungguhnya kalian itu pemimpin dan setiap kalian akan ditanyai akan kepemimpinannya. Jemaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah, kiranya tadi kisah-kisah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi, dan tentunya itu merupakan versi singkatnya. Kami hanya ingin menyampaikan ibrah atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut.
Mari kita baca lagi kisah-kisah di dalam Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh di dalam kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Quran surat Yusuf ayat 111. Mungkin ini sedikit dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi kami pribadi dan juga umumnya pada jemaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.